Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, terima kasih. Silakan duduk dengan rapi, ya. Ya, bagus, sudah dengan rapi. Ya, jadi silakan duduk dulu ya. Silakan duduk. Sudah bagus ya. Anak-anak sudah rapi semuanya. Mari hari ini sebelum kita mulai kita belajar bersama, kita berdoa dulu. Semoga anak-anak semuanya dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kita mendapatkan ilmu yang berkah, kita semuanya dijauhkan dari musibah. Ya dunia sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya anak-anak semuanya saya ucapkan, Pak Ridwan mengucapkan selamat. Anak-anak semuanya sudah naik kelas 5 ya. Kemarin kita sudah bertemu di pelajaran Kurdis ya, di kelas 4 dan sekarang anak-anak sudah naik semuanya ke kelas 5. Selamat anak-anak, kalian sudah bertambah ilmunya. Saya harapkan semakin rajin, semakin tetap rendah hati gitu ya. Nah, anak-anak selanjutnya saya absen dulu. Ada yang sakit hari ini? Oh, tidak ada. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan anak-anak. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, karena kesehatan itu sangat mahal harganya anak-anak ya. Kesehatan itu pemberian dari Allah, mari kita jaga bersama-sama ya. Anak-anak, selanjutnya Pak Ridwan akan apresiasi dulu sedikit, kita mengulang. Kemarin kalian kelas 4 sudah banyak ilmu tentang Al-Quran dan hadis ya. Kemarin di sana kalian sudah belajar apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Masih ingat ya anak-anak? Masih ingat? Nah, masih ya. Coba Mas Dedi, masih ingat apa itu hadis? Apa? Coba sebutkan. Seingatnya nggak apa-apa. Apa hadis itu? Oh iya, hadis adalah semua ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Al-Quran, Yusrin, gimana Yusrin? Ingat Al-Quran? Ya, betul sekali, Yusrin, bagus. Ya, Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bagus sekali. Masih ingat anak-anak ya? Kemarin jika sudah belajar sudah beberapa surat di kelas 4 ya. Ada Al-Asr, Al-Ma'un dan sebagainya. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Ridwan senang sekali bisa bertemu kembali di pelajaran Quran hadis anak-anak. Kita akan belajar satu surah dalam Al-Quran. Kenapa Pak? Al-Quran ada anak. Kok kita belajar terus Al-Quran? Nah, anak-anak, kita itu ibaratkan orang membeli sepeda motor anak-anak. Jadi bapak kalian mau beli sepeda motor, nah itu pasti dari pabriknya akan diberikan sebuah buku panduan. Ada buku panduannya di sana. Bagaimana cara mengoperasikan mobil motor tersebut, bagaimana ini menggunakan mesinnya, bagaimana cara mengganti bahan bakarnya, mengganti mesinnya, onderdilnya, bagaimana itu ada aturannya. Jadi nggak boleh kita asal. Nah, kalau kita asal misalkan bahan bakarnya diisi sembarangan dan sebagainya, tidak diatur rantainya mungkin atau remnya dibiarkan, akan rusak, motor pasti rusak. Sama hidup kita itu oleh Allah dibekali sebuah petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagaimana kita itu selamat di dunia sampai di akhirat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Dicontohkan oleh idola kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Nabi Muhammad
semua tindakannya kita patut contoh, ya, kita patut tiru, karena itulah semuanya dari Al-Quran, petunjuk. Ya. Motor kalau menggunakan bahan bakarnya air pasti akan rusak lah motor itu lah. Makanya kita petunjuk. Nah, salah satu ini hari ini kita akan belajar, sudah nampak ya di slide kalian. Di sini ada gambar anak-anak. Kira-kira dari gambar itu ada berapa orang di situ? Anak-anak bisa lihat ya. Ada? Betul sekali, ada 6 orang di situ ya. Dari pakaiannya, kira-kira sama budayanya, sama agamanya apa beda kira-kira? Nah, ya betul sekali Mas Hamdi ya, betul. Beda Mas Hamdi ya. Itu ada yang gundul, itu agama apa Mas Hamdi tahu kira-kira? Udah Hindu apa Buddha? Iya betul, Buddha. Kalau yang itu pakai udeng-udeng, biasanya di Bali. Oh iya, agama Hindu, betul sekali. Berarti 6 orang ini beda agama. Tapi kok mereka senyum-senyum, kok akrab? Nah, ada apa ini? Ada yang tahu? Ya, mari kita bahas nanti ya. Di sini anak-anak kita akan belajar surah Al-Kafirun. Al-Kafirun surah yang ke-109, 1 sampai 6 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, nah, kita harus tahu tujuannya belajar hari ini. Jadi kalau kita mau keluar kota harus punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, pasti akan bingung. Kamu naik bis, bilang ke kondekturnya, Pak, saya mau naik saja, naik bis. Kemana Mas? Bis pokoknya naik, gak tahu kemana Pak. Nanti kalian akan bingung mau kemana turun. Nah, turun di mana Mas? Ya nggak tahu Pak, pokoknya naik aja. Nah, kalau tapi menetapkan tujuan, Pak, saya mau ke Bondowoso, mau ke Bangkalan, ya sampai. Mau ke Bali, sampailah gitu. Nah, makanya harus menerapkan tujuan. Ada cita-cita, kalian juga punya cita-cita tujuan. Nah, anak-anak tujuan hari ini, belajar hari ini, kemarin juga ada olimpiade ya, makanya Pak Ridwan pakai gambar panah, kemarin kan gambar panah juga ya. Di sini salah satu olahraga sunnah panah, melatih konsentrasi. Nah, tujuannya ada satu, kalian nanti bisa mengartikan surah Al-Kafirun. Yang kedua, bisa melafalkan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, tajwidnya dan pendeknya ya. Kemudian bisa menghafalkan surah Al-Kafirun. Kemudian bisa dengan artinya, mengetahui isi kandungannya, dapat menulis isi kandungannya, dan bisa mempraktekkan, menyimpulkan isi kandungan surah Al-Kafirun. Baik, di sini sudah saya ringkaskan ya anak-anak. Nah, oke, bagus. Anak-anak, saya ringkaskan sedikit. Nah, bisa kalian juga sudah membaca kemarin di buku kalian, sudah diberikan tugas. Al-Kafirun surahnya ada 6 ayat. Ayat yang ketiga dan kelima itu sama ya. Jadi nanti kalau sudah ayat ketiga berarti ayat keempat, berarti ayat ketiga, ayat kelima sama. Jadi jangan muter di situ ya. Harus konsentrasi karena beberapa ayat di Al-Quran sama antar ayat ya. Ada yang fa, ada yang wa, itu harus konsentrasi ya. Gitu. Kemudian surah Al-Kafirun ini turun sesudah surah Al-Ma'un. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Bagus. Perintahnya yang dikandungnya di sini tegas dalam masalah akidah. Kita tidak boleh mencampur adukan akidah. Dan kita harus toleransi kepada agama lain. Tidak boleh memaksa kepada agama lain. Kita boleh jual beli, bersahabat dengan agama lain. Kita dilarang memaksa akidah kepada agama lain atau orang lain. Anak-anak, ya langsung saja seperti biasa anak-anak, kita lafalkan surah Al-Kafirun ini anak-anak ya. Nanti yang sudah hafal tetap tirukan dengan bagus biar tambah lancar ya. Yang belum bisa, belum hafal, tirukan dengan Bapak dengan lantang suaranya ya. Suaranya yang lantang ya. Kita mulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bagus suaranya. Yang lantang ya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Bagus suaranya. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Silakan teruskan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Oke, teruskan ayat kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian ya. Anak-anak, di situ ayat yang ketiga dan yang kelima itu sama ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, di situ sama ayatnya. Jadi nanti kalau kalian jadi imam tarawih, nah amin, nanti salah satu dari imam tarawih, jangan muter. Nah, harus konsentrasi di situ. Ada setelah tadi sudah ayat 3, berarti ayat 4, ayat 5 sama ayat terakhir gitu. Kemudian di ayat 4 di situ anak-anak ada wala ana. Ananya di situ ada lingkaran kecil. Nah, kalau Rasul Usmani pasti dari itu tanda ananya dibaca pendek, walaupun tulisannya ana panjang tapi harus dibaca pendek ya ananya itu ya. Bagus. Nah, sekarang kita baca artinya seperti biasa supaya kalian juga hafal nanti ya. Jangan lantang karena suara nanti akan masuk dan kalian hafal ya. Yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Silakan. Bagus. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Silakan. Bagus. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagus. Ini Soleh ini suaranya lantang ini. Sarapannya apa Soleh? Wah, pecel. Oh iya, bagus. Ayat keempat, suaranya keras ini. Nah, bagus sarapan pagi ya. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Silakan. Oh, kecepatan Pak. Oh iya, pelan-pelan. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya, nah, bagus. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, bagus. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Jadi menghafalkan perlu konsentrasi. Bisa kalian lihat, konsentrasi, hafal. Ya. Diulang-ulang, berulang, hafal. Ya, begitu ya. Kita lanjutkan. Nanti ada waktu untuk kita hafalan ya. Nah, di sini ada asbabun nuzul anak-anak ya. Kemarin Pak Duan sudah cerita, tadi beberapa surat di Al-Quran ada asbabnya, ada sebabnya, kenapa turun. Nah, di sini di tafsir Ibnu Katsir, apa ringkas di sini ceritanya, intinya ceritanya kalau diceritakan itu orang-orang kafir itu sudah mulai resah, mulai galau, bahasa sekarang ini galau anak-anak ya. Karena apa? Umat Nabi Muhammad semakin banyak, nah, terus patung-patungnya ini kan semakin nggak laku. Nah, makanya mereka akhirnya ingin mengajak Nabi Muhammad, selama setahun lah kamu menyembah, umatmu menyembah Allah nggak apa-apa. Nanti setahun menyembah berhala, nanti dapat ini, dapat ditambah ini, dapat dibantu dengan bantuan ini, nah, diiming-iming begitu. Ada seperti itu. Nah, akhirnya Allah menurunkan surat ini untuk menjawab ajakan mereka. Jadi Allah menolak dalam surah Al-Kahfi ini, menolak ajakan kafir Quraisy di ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu ya agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak boleh kita campur gitu. Jadi kalau ditanya apa, Pak Ridwan tanya, Dedi, misalkan Hamdi, apa asbabun nuzul surah kafirun? Ya, Hamdi jawab, untuk menolak ajakan apa kafir Quraisy menyembah berhala. Betul. Untuk menolak ajakan kafir Quraisy mencampur adukan akidah dan kepercayaan. Ya betul, gitu ya. Jadi intinya menolak asbabunnya, nuzulnya, atau karena Nabi Muhammad diajak menyembah berhala juga betul. Pokoknya intinya ada aja ajakan dari kafir Quraisy ya. Terus siapa Pak Ridwan tokohnya yang mengajak itu?
di buku kalian juga ditulis. Di situ ada ada 3 ya tokoh kafir Quraisy selain Abu Jahal, Abu Lahab ya. Di sini ada Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka tokoh-tokoh utama yang itu ingin mengajak Nabi Muhammad ini ya. Di sini kandungan surah Al-Kafirun anak-anak ya, menolak tegas ajakan kafir Quraisy menyembah berhala ya, dengan tujuan apa, walaupun setahun belum diiming-imingi ini sebentar, karena kalau orang yang imannya lemah nanti kan bisa ke bawah itu, bentar aja besok lah gitu kan diiming-imingi. Makanya Nabi tegasnya. Kemudian kedua, kafir ini menunjukkan perbedaan sesembahan Tuhan dari orang kafir dan orang Islam beda. Menunjukkan itu. Jawabannya jelas. Kemudian 3, tidak ada kompromi dalam masalah akidah ya. Yang keempat, menegaskan Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala walaupun sesaat. Kemudian surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita toleransi, tidak memaksakan akidah dalam beribadah kepada orang lain atau agama lain. Nah, kemudian di buku kalian juga ditulis di situ perkara atau hal yang diperbolehkan dalam Islam dengan agama lain. Berteman, bersahabat, boleh. Berniaga, jual beli. Kan kebanyakan di Ponorogo ya Nana ya, toko besar itu kan Cina ya. Pasti panggilannya kan koh, beli ini koh, nah, kan itu Cina. Kemudian kerjasama dalam hal sosial kemasyarakatan anak-anak, misalkan ada bencana, terus ini kerjasama untuk saling membantu untuk yang korban bencana boleh. Atau hal kegiatan apapun yang itu tidak berbau dengan akidah boleh ya. Anak-anak, saya cerita sedikit kemarin depan rumah Pak Ridwan itu orang Nasrani, Kristen Protestan anak-anak. Pasti setiap hari Kamis mereka kumpul-kumpul nyanyi bagi gitar, ceng, dan lagunya nggak tahu pada pokoknya nyanyi ceng. Tapi kalau dulu masih kecil pada kan masih setiap hari ya saling bermain ya, main petak umpet, main apa ya, sampai sekarang masih akrab karena tetangga dekat depan rumah. Nonton TV dulu, kalau pada zaman dulu nggak punya TV, adanya di situ. Nah, tapi ketika suruh makan, kata ayah pada zaman, kalau makan sembelihan mereka nyembelih ayam, ya kita tolak. Kenapa ya? Aku bilang, ya karena mereka kalau nyembelih tidak baca bismillah. Makanya kita orang Islam kalau sayuran kan nggak usah disembelih. Kalau sembelihan ayam misalkan itu kita tolak dengan maaf, ini agak kurang enak badan ya, darah tinggi ya. Pokoknya kita tolak dengan halus lah gitu anak-anak ya. Tapi kita tetap ya berteman sampai sekarang. Nah, gitu ya. Intinya di sini kita boleh berniaga, jual beli, jadi tidak ada larangan. Nah, anak-anak, sebelum kita ke tugas ini, Mbak Ridwan sudah bagi 2 kelompok ya, anak-anak. Bagus sekali, masih semangat ya. Iya, bagus. Anak-anak, Mbak Ridwan sudah bagi 2 kelompok ya, anak-anak. Ini kemarin kelompok pertama Ayu, Amir, Dedi, Dimas, Khairi, Rifai, Fatomi, Hasan. Kelompok 2 Fahdur, Sidik, Soleh, Samrotul, Yusrin, Hamdi, Azizah, Zulfikar. Kita akan bermain kartu pintar. Ini sudah saya siapkan kartu-kartu ya. Nanti tiap kelompok akan memilih kartu. Nah, yang bisa menjawab di kartu ini ada soal, ada jawaban tentang materi hari ini. Nah, nanti yang bisa mengambil, bisa menjawab akan dapat nilai 10 poin. Poin terbanyak berarti kelompok itulah yang menang. Sudah saya siapkan hadiahnya permen ya, dari 1 bungkus 1 pak gitu ya. Nanti bisa berbagi teman-temannya. Ya, siap semuanya mulai? Ya, siap ya. Nah, bagus. Kita contohkan, misalkan ini Mas Zulfikar. Ya, pengen warna apa? Antara merah, kuning, biru. Kuning. Ya, kuning, Pak. Kuning, hati-hati ya. Bagus. Di sini ada pertanyaan, rukun iman ada berapa? Nah,
Ada berapa? Zulfikar? Iya, 6. Bagus sekali ya, 6. Karena kita membahas Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang ketiga, betul sekali. 10 poin buat kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Mas Amir. Pilih warna apa Mas Amir? Kuning, merah, biru. Merah. Oke, merah. Surah Al-Kafirun, lafal yang sama yaitu ayat yang ke berapa, Mas Amir? Tadi saya jelaskan. Oh ya, 3 dan 5. Bagus sekali. 10 poin juga. Sekarang cewek dulu. Masa ceweknya enggak? Cewek, pilih warna berapa? Warna apa? Warna kuning juga. Oke. Mbak Samratul ya. Ya. Mbak Samratul Munirah. Buah yang bersinar ini. Nah, iya. Bagus sekali. Kandungan Quran surah Kafirun satu saja. Mbak Samratul. Oh iya, menolak menyembah berhala. Bagus. Pinter, 10 poin. Kemudian satu lagi biar genap. Kelompok dari sini Mbak Ayu. Warna apa? Biru. Oke, biru. Pertanyaannya biru. Sini Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh siapa? Tokoh apa? Oh iya betul, tokoh-tokoh Quraisy yang mengajak Nabi Muhammad menyembah berhala. Bagus, poinnya sama, 20-20. Nanti permennya dibagi bersama-sama ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak. Selanjutnya setelah kita bermain, kita nanti juga akan mendiskusikan dengan kedua kelompok ini bagaimana kandungan, bagaimana menerapkan surah Al-Kafirun. Kelompok ini ya. Saya siapkan lembar soalnya di sini ya. Nah, silakan Mas Hamdi, ketua kelas dibagi ya. Ini satu-satu ya. Dibagi ya. Nah, untuk penilaian ya. Nanti kita nilai untuk satu bangku seperti biasa ya. Silakan dibagi. Nah, sudah ya. Kita bagi. Sudah. Ya, kita kerjakan. Silakan. Dikerjakan dulu. Nah, siapkan alat tulisnya dulu. Nah, silakan. Bagus. Nah, yang ada kesulitan silakan tanya Pak Ridwan. Nah, sudah? Ya, kita cocokkan. Kita tukar satu bangku ya. Nah, silakan. Nah, yang nomor 1 yang mau menjawab siapa? Angkat tangan. Oh, siapa? Nah, Aziza mau jawab. Ya, silakan, Mbak Aziza. Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Betul sekali, Mbak Aziza. Nomor 2 ada yang lain? Tadi cowok. Mas Khairi, silakan. Nah, Al-Kafirun tergabung surah. Oh iya, Makiyah, betul. Apa surat Makiyah, Mas Dimas? Masih ingat? Mas Dimas? Oh iya, surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Betul sekali, Mas Dimas masih ingat ya pelajaran kelas 4 kemarin. Kemudian nomor selanjutnya. Bagus sekali, Mas Hasan. Asbabun nuzul surah Kafirun. Mas Fatoni. Mas Muhammad Fatoni. Iya. Menolak, tegas, toleransi, bagus sekali. Nah, isi kandungan, ya kandungannya tadi Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, bagus. Yang salah nanti betulkan ya. Belum saya koreksi nanti ya. Bagus sekali. Hal-hal yang boleh dengan agama lain, Mas Dedi. Iya. Jual beli, betul? Ya betul sekali ya. Pinter, menyimak semuanya. Tepuk tangan semuanya. Semangat sekali ya. Anak-anak ya. Anak-anak, kita sudah belajar tadi ya. Surah Al-Kafirun dan kandungannya ya. Anak-anak harus pahami itu. Jadi semua surat di Al-Quran itu ada maknanya, ada tujuannya, kandungannya, bukan hanya sekedar surat ya. Ada berapa surat dalam Al-Quran anak? Iya, 114 ya. Itu semuanya ada
petunjuk buat kita, ya, termasuk surah Al-Kafirun ini. Jadi walaupun mereka non Muslim, mereka orang agama lain, tetap kita hormati, kita toleransi, tidak memaksa, gitu ya. Itu garis besar dari Pak Ridwan, ya. Dan kalian tetap semangat membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Membaca satu huruf, pahalanya satu kebaikan. Kira-kira kalau kalian diberi hadiah setiap hari, mau apa tidak? Mau ya? Nah, kebaikan itulah nanti yang akan diberikan Allah kepada yang membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, dapat kebaikan. Kebaikan apa Pak Ridwan? Ya mungkin nanti kamu besar, cita-cita kalian tercapai. Atau kebaikan kamu dijauhkan dari musibah. Atau kamu diberikan kesehatan. Nah, kesehatan itu mahal harganya. Ya, apalagi kalau nggak sehat lebih mahal, gitu ya. Nah, itu. Apalagi hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajar kalian. Siapa itu? Ya kalian. Kalian belajar Al-Qur'an dan mau mempraktekannya. Mengamalkan. Kemarin di surah Al-Ma'un kelas 4, kemarin kita belajar bagaimana bukan kita tidak terkalung dari pendusta agama, ya. Sholatnya tidak riya, tidak lalai. Kemarin ya itu dipraktekkan, ya, sholat tepat waktu. Nah, anak sudah besar harus menjadi contoh untuk adik-adiknya, ya. Itu garis bawahi Pak Garis untuk garis bawahi materi hari ini. Terima kasih anak-anak, semangat sekali hari ini. Kita akan bertemu lagi besok dengan materi surah At-Takasur, ya, materi selanjutnya surat At-Takasur. Kita akan belajar dengan materi yang selanjutnya, ya. Terima kasih waktunya anak-anak sudah belajar, sudah memperhatikan Pak Ridwan dengan bagus. Saya harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap membaca Al-Quran, agar kita semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mari kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri Pak Ridwan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek yang dilakukan oleh Pak Ridwan. Selanjutnya tentang baca tulis Al-Quran. Sila, di situ ada Quran, Pak? Ada Pak, ada Pak. Nah, ya, silakan Pak dibaca yang tengah-tengah aja ya. Tengah ya, tengah. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. Cukup Pak, cukup. Oke. Sadaqallahul azim. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Dr. Aan Najib. Monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Syafuddin.
Mas atau Bapak Ridwan Fatoni, terima Nggih, kasih Anda Pak. sudah melakukan praktek mengajar dengan baik, gitu ya. Halo, Pak. Hanya saja Anda masih dominan untuk ceramahnya lebih dominan. Jadi ini mungkin saking semangatnya Anda menerangkan materi yang Anda bahas tadi. Namun tidak apa, gitu. Saya yakin kalau Anda mengajar sebenarnya mungkin sangat disenangi oleh para peserta didik dengan cara Anda. Yang saya ingin tanyakan, tadi Anda sudah berulang kali menerangkan itu tentang ayat ketiga dan kelima yang persis sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Tapi yang saya tanyakan ini adalah untuk konsumsi para guru, bukan untuk konsumsi para peserta didik, gitu ya. Banyak para mufassir berpendapat tentang ayat ketiga dan ayat kelima itu walaupun lafadznya sama, tapi yang dimaksud berbeda. Menurut Anda bagaimana itu? Nggih, Ustaz. Memang lafalnya memang sama, tapi di sini berbeda maknanya memang. Kalau di tadi wala antum yang ayat 3 ini, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi hanya tidak ada di masa lampau. Dan di ayat yang kedua di sini wala antum ma'abiduna ma a'bud, di sini dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi penegasannya lebih di ayat per-3 ini hanya sekilas, maksudnya tidak menegaskan dulu menyembah sampai sekarang menyembah. Tapi kalau di ayat yang keempat, yang kelima ini, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah. Nah, dan sekarang pun kamu kan bukan menyembah apa yang kamu kan tidak menyembah Allah, dan dulu pun harus seperti itu ditegaskan di ayat yang kelima ini. Sudah. Itu boleh saja, itu versi Anda kan, Al-Qur'annya sama, hanya saja penafsirannya yang berbeda. Maka ada perbedaan pendapat antara satu mufassir dengan mufassir yang lainnya. Kalau ada versi yang lain, mufassir yang lain, bahwa ma itu wala antum abiduna ma abud, dalam ayat ketiga itu ma itu diberi makna sesuatu. Sesuatu itu berarti yang disembah. Ya. Kemudian yang ayat kelima, ma itu ma masdariyah. Kalau istilah nahwunya seperti itu. Maka kalau ma yang ayat kelima diartikan sebagai ma masdariyah, maka ma itu diberi penafsiran yaitu cara. Jadi la a'budu wala antum abidu nama a'bud. Yang kelima ini berarti kalian tidak akan menyembah dengan cara seperti yang aku menyembah. Jadi itu caranya. Yang ayat ketiga itu adalah apa yang disembah. Apa yang disembah itu mungkin untuk tambahan referensi Anda sebagai guru Kurdis ya, mungkin nanti bisa disimpan sebagai sementara mungkin wacana itu. Berikutnya, menurut Anda di antara kurikulum yang ada selama ini ganti-ganti dari KTSP, waktu KTSP Anda sudah menjadi guru ya? Sampun lho Pak. Ya. Ada KTSP, kemudian K13, kemudian KKNI.
Anda lebih condong ke mana di antara 3 macam kurikulum? Kalau saya lebih suka yang K13 ini karena kita penanaman karakter di situ yang dalam sepaman saya nanti karakter itu ditanamkan, jadi menghubungkan misalkan walaupun anak-anak belajar IPS itu tetap kita tanamkan karakter di situ, dan anak-anak harus memang antara sepahaman saya misalkan guru matematika walaupun mereka memberikan contoh tentang pasar, nah, makanya guru yang lain IPS, IPA, dan guru agama contohnya juga sama, jadi anak-anak mudah untuk berpikir di memberikan contoh seperti itu. Jadi walaupun kita beda mapel, tapi di situ kita sisipkan karakter untuk menanamkan karakter kepada anak, disiplin dan sebagainya. Itu yang saya pahami Bapak dari indikator-indikator yang disampaikan dalam per mapel itu. Kita harus menggabungkan agar tidak pecah-pecah di ilmunya, walaupun belajar matematika juga tetap nyambung dengan agama seperti itu. Iya, ya. Terima kasih. Ya. Yang terakhir, ayat Al-Quran yang barusan Anda baca tadi itu surah Toha, betul? Oke, Bapak. Ya, tengah-tengah nih, Bapak. Iya, di tengah-tengah berarti dapat surah Toha itu pertengahan ya. Iya. Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa isiyuhum. Tadi Anda membacanya itu wa asiyuhum. Jadi mungkin matanya kurang hati-hati, jadi Anda membaca fathah. Nanti bisa Anda cek ulang di rekamannya itu kan. Ya, itu yang saya catat tadi. Terima kasih. Saya pasrahkan kepada Ustadz Syafuddin. Terima kasih Ustadz Aan. Pak Ridwan, ini bahas tentang surat Al-Kafirun ya. Ini saya ingin bagaimana pendapat Pak Ridwan. Kan memang di Al-Quran itu ya banyak ayat tentang istilah kafir, itu kan pemahamannya banyak ya. Kemudian banyak kutub juga. Kalau kutub ekstrim memahaminya ya walladzina asyidda'u 'alal kuffar gitu kan, harus syidda dengan orang kafir kan gitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun gitu. Menjustifikasi orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah dengan kafir dan lain-lain. Dan itu harus jelas, tegas, keras gitu kan. Tapi satu sisi banyak juga hadis maupun ayat yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka salah satu di antara mereka adalah betul-betul kafir gitu. Terus janganlah engkau mengkafirkan ahlul kiblah. Ada yang begitu juga kan, itu hadis-hadis sahih gitu. Nah, menurut Pak Ridwan ini bagaimana? Istilah kafir itu harus diperlakukan bagaimana gitu. Karena kemarin akhir-akhir ini itu menjadi itu menjadi rame kopar kafir gitu loh. Dan menjadi pertarungan gitu antara kutub ekstrim dan kutub moderat, itu menjadi pertarungan. Moderat dikatakan liberal, yang ekstrim dia katakan khawarij gitu. Ya kan gitu kan, menurut Pak Ridwan ini gimana gitu, istilah kafir itu harus diperlakukannya gimana gitu. Memang kalau saya menanggapi hal itu berpendapat kalau dalam istilah yang secara istilah kafir, memang orang yang beragama lain selain agama Islam itu adalah kafir dalam persepsi yang luas seperti itu. Kalau dalam cara pandang seseorang memang memahami ayat itu kalau tidak sesuai dengan
cara takhrij hadis yang benar, mereka tidak punya sanad guru yang jelas, pasti akan ekstrim. Pokoknya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dan sebagainya. Ini tidak. Kalau kita berpacu pada tafsir dari kita menganut seorang ulama yang sudah seorang kiai yang sanad hadisnya hafal Quran dan itu keilmuan dalam hadisnya sangat ahli, itulah yang kita ikuti dalam kalau pendapat saya. Jadi ketika kita berbicara dengan kafir ini, dalam kata saya kita luwes di dalam hal ini. Jadi tidak terlalu ekstrim seperti yang ada golongan ekstrim seperti itu. Karena se-ekstrim apapun, kalau kita ekstrim, orang non-Islam atau orang agama lain itu tidak akan empati, tidak akan seempati seperti beliau Nabi yang walaupun ada seorang kafir Quraisy yang selalu memaki, ini ada cerita dalam hadis, memaki setiap hari seorang Yahudi yang buta, memaki setiap hari Nabi, dimaki, tapi di situ Nabi tetap memperlakukan, bahkan menyuapi setiap hari dengan lembut. Itulah contoh yang saya ambil. Jadi walaupun kita ada memang cara pandang dalam yang ekstrim seperti itu. Kalau saya sedikit karena mengacu yang saya yakini dari ulama, tidak se-ekstrim seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak sekolah itu yang mendoktrin anak-anak didiknya itu dengan jargon-jargon kafir no, muslim yes gitu. Di satu sisi kan benar juga gitu loh. Tapi kemudian jargon itu digunakan anak-anak itu di rumah, di perumahannya, jalan itu selalu bilang kafir no, muslim yes, kafir no, muslim yes. Gitu. Menurut pendapat Pak Ridwan sebagai seorang guru akidah, guru apa ini? Guru Quran hadis ya. Itu gimana gitu? Sikap ya, itu gimana gitu? Ya kalau kita di Indonesia kalau seperti itu sebenarnya kurang tepat menurut saya. Memang ya boleh kita menampilkan Islam kita, tapi kita tidak boleh nanti yang non Islam akan tersinggung seperti itu. Kalau saya itu dikurangilah seperti itu, karena memang ada lembaga sekolahan yang memang didominasi memang oleh sekelompok yang mungkin dari aliran lain, mungkin dari ilmu yang lain, memang mereka ekstrim seperti itu. Namun ya kita jadi tantangan untuk kita, memang kita untuk tantangan memang kita tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, kita tidak akan menyakiti seperti itu kan. Kalau nanti non Islam agama lain nanti akan tersinggung seperti itu kalau saya. Nggak tersat. Ya, oke. Cuma begini, tindakan mereka itu kadang-kadang agak provokatif. Tapi kalau kita menyalahkan kan ya nggak benar juga gitu. Karena memang harus, namanya guru kan harus menanamkan keimanan kan begitu ya. Itu gimana menurut Pak Guru, Pak Ridwan ini? Memang ya ini kalau kita ke anak-anak, kalau didasari dengan surah Al-Kafirun itu, walaupun kita Islam, kita meyakini agama yang benar itu adalah Islam, tapi kalau dengan non-Muslim kita harus menghormati, kita tidak boleh menyakiti ataupun dengan perkataan. Kalau mereka kita katakan kafir kemudian mereka tersinggung, ya kita gantilah kata-kata itu agama lain, atau kita kerukunan antar agama. Mereka tidak anak-anak insya Allah dengan cerita yang diajarkan Nabi dalam cerita-cerita yang sahih, insya Allah bisa sedikit bisa mempraktekkan, karena setiap hari mereka pun ada beberapa yang selalu berinteraksi dengan
agama lain seperti itu. Ngoten Ustaz kata saya. Oke. Nah, kemudian itu kita kaitkan dengan pendidikan karakter ya. Kan kita kurikulum kita itu kan sekarang harus dikaitkan juga dengan penguatan pendidikan karakter ya, PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Itu ada di apa itu? Perpres nomor 87 tahun 2017 itu ada penguatan pendidikan karakter. Kira-kira karakter apa gitu yang bisa dibangun dari sikap-sikap seperti itu terkait dengan kafir tadi? Karakter apa gitu yang bisa? Oke, dari karakter yang terbangun dari kita belajar misalkan ada materi tentang kafir tadi adalah yang pertama kita karakternya adalah percaya diri dengan Islam. Yang dalam buku di sini karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, berinteraksi dengan guru dan teman. Kalau dalam kata yang lebih luas, sisi karakternya adalah cinta tanah air. Kita di Indonesia berbeda-beda agama, di sini ada 6 agama, kita saling menghargai, saling menghormati, kerukunan. Cuma maksud saya yang mereka yang mendoktrin muridnya seperti itu kadang-kadang beralasan begini, ini kan pengembangan karakter religius gitu. Menurut Pak Ridwan gimana? Kadang-kadang memang lembaga itu ada dominasi oleh partai kadang-kadang. Lembaga itu disetir oleh partai tertentu kadang-kadang. Mereka, kalau saya tidak membenarkan itu, mungkin ada udang di balik batu itu kalau saya. Itu ya mereka benar memang ingin menanamkan karakter religius, tapi ujung-ujungnya nanti anak-anak akan watak keras dengan watak tidak mau toleran. Ini artinya saklek, jadi tidak mau mengakui bahwa pandangan hadis ini yang benar harus ada sanadnya ke gurunya. Mereka hanya menerjemahkan secara saklek, tidak ada panduan yang jelas, akhirnya keras, akhirnya itu tadi akidahnya menjadi beda aliran gitu. Memang di Ponorogo ini ada beberapa sekolah yang seperti itu. Ada yang memang di kita banyak organisasi terbentuknya juga beda-beda anaknya. Seperti itu. Ngoten Ustaz kalau saya. Oke, saya kira cukup ya. Saya kira ujian yang Pak Ridwan mudah-mudahan dapat yang terbaik. Amin. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.